matahari. 5. Kacang tanah. Kacang tanah dapat ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji. Kacang tanah memiliki batang yang bercabang dengan tinggi tanaman antara 38 sampai 68 cm. Tanaman ini memiliki tipe tumbuhan dengan memanjang di atas permukaan tanah. Kacang tanah memiliki bolong yang tumbuh dari mengokor di dalam tanah. Kacang tanah dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari setelah tanam. 6. Kacang hijau. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Kacang hijau memiliki tinggi tanaman antara 53 sampai 80 cm, batang bercabang serta daun dan bolong yang berbulu. Kacang hijau diperbanyak dengan biji. Kacang hijau dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. 7. Singkong. Tanaman singkong atau ubi kayu merupakan tanaman berkayu yang dipanen ubinya. Daun tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Tanaman ubi kayu dapat menghasilkan biji tetapi tidak digunakan untuk perbanyakan. Tanaman ini bisa diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Umur tanaman ubi kayu sekitar 8-10 bulan. Tanaman ubi kayu mempunyai daya adaptasi yang luas, tetapi umumnya ubi kayu ditanam di lahan kering. 8. Ubi jalar. Tanaman ubi jalar adalah tanaman pangan yang memiliki batang panjang menjalar. Tipe pertumbuhannya dapat berupa semak-semak, menjalar, atau menjalar. Ubi jalar dapat diperbanyak dengan bagian ubi, tusuk batang, dan stek batang. Umur tanaman ubi jalar berkisar antara 4 sampai 4,5 bulan. Ubi jalar umumnya ditanam pada guludan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Warna kulit ubi maupun warna daging ubi bervariasi, mulai dari ubi yang berwarna putih, krem, oranye, atau ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurulila dari kelas 10 B. Proses produksi budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan bahan atau media tanam, bibit, nutrisi, dan air serta pelindung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Yang pertama, lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Akibatnya harus dilakukan pemilihan lahan dengan baik. Sejak awal sebelum usaha tersebut dimulai, pemilihan lahan meliputi hal-hal berikut. Pemilihan lokasi, riwayat lokasi diketahui, pemetaan lahan, kesuburan lahan, saluran drainasi atau saluran air, konservasi lahan. Yang kedua, benih. Jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Tanaman pangan dari kelompok serealia dan kacang-kacangan diperbanyak dengan menggunakan benih, sedangkan tanaman umbi-umbian diperbanyak dengan menggunakan stik. Benih adalah biji sebagai bagian regenerasi tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk tanaman, sedangkan stik adalah bagian vegetatif tanaman yang dijadikan bahan diperbanyak tanaman. Yang ketiga, pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman olahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk terdiri atas dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti kompos atau pupuk kandang. Keempat, pelindung tanaman. Perlindungan tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Pestisida adalah penghasil OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik serta secara langsung maupun tidak langsung, tetapi efektif terhadap OPT yang menyerang. 5. Pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
tanaman pangan dilakukan pada hamparan lahan. Teknik budidaya yang dapat melakukan keberhasilan budidaya yang aktif. Yang pertama, pengolahan lahan. Yang kedua, persiapan benih dan penanaman. Ketiga, pembentukan tempat pemeliharaan. 5, pengendalian OPD, organisme penggabung tanaman. 6, panen dan pasca panen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Purwasari dari kelas 10 IIS. Budidaya tanaman pangan. Perhitungan budidaya tanaman pangan pada dasarnya sama dengan perhitungan budidaya tanaman. Perhitungan budidaya suatu usaha pada umumnya. Biaya yang dimasukkan ke dalam perhitungan atau penentuan biaya biaya produksi yaitu biaya investasi, biaya seperti listrik, air dan alat-alat lainnya, serta biaya tidak tetap seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, baik bahan baku utama dan bahan baku tambahan maupun bahan baku kemasan. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi usaha budidaya tanaman pangan. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Jumlah yang dikeluarkan tersebut menjadi jumlah pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi dihitung dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan penerimaan dan penawaran. Dari tingkat penerimaan dan penawaran yang ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterimanya produsen sehingga terbentuk jumlah yang diinginkan baik dengan merchandising dan demand analysis. 2. Pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 3. Pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung biaya
yang memengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.